Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah masih melanjutkan usia kita. Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih memilih kita untuk datang ke rumahnya. Semua orang dipanggil datang ke rumah Allah di pagi hari khususnya. Patutnya tidak ada yang sibuk di pagi hari. Kalau tengah hari mungkin sibuk. Alhamdulillah kita sudah dimudahkan Allah untuk melangkah ke rumahnya. Di dalam hadis dikatakan, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Asya bi khair wa mata bil khair. Orang yang langkahnya ringan datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Asya bi khair wa mata bi khair. Mudah-mudahan kita tergolong dalamnya. Jadi datang ke masjid ini termasuk tujuannya mengurus saat kematian, mengurus saat keluar dari kubur, mengurus nanti keadaan di padang mahsyar. Disebut juga dalam hadis, orang yang gembira mendengar azan, gembira menyahut azan, gembira berdoa sesudah azan, gembira nanti keluar kubur, gembira menemui Allah nanti. Siapa ingin gembira, bahagia, menemui Allah, dan kita semua akan menemui Allah. Kita akan menghadap Allah semuanya tanpa kecuali. Siapa ingin gembira saat berjumpa dengan Allah nanti, katanya, sahutlah azan, dengarlah azan, dan berdoalah sesudah azan. Doa sesudah azan itu melayakkan orang itu dapat syafaat Nabi. Nabi menjamin dalam hadis sahih, siapa yang berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi anta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang berdoa sesudah azan layak mendapat syafaatku, kata Rasulullah, halat lahu syafaati, layak betul mendapat syafaatku. Jadi nanti orang yang tidak berdoa sesudah azan atau yang tidak mendengar azan, nanti di sana menyesal, menangis. Subhanallah. Nah, kita masih lagi bersama ayat 60 surah Yasin ya. Ini pertemuan yang ke-8 ini. Nah, sudah 7 pertemuan. Peringatan keras yang akan disampaikan Allah kepada umat manusia yang gagal hidup. Ini cerita orang gagal hidup ini. Ini cerita insan yang gagal hidup agar kita terhindar. Apa katanya? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa kita pilih ayat ini? Karena orang kita rata-rata membaca Yasin ya. Yasin ini sebaiknya dibaca pagi, dibaca malam. Nah, jangan malam Jumat saja, hari Jumat saja. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu ya. Duduklah di rumah dengan anak, dengan istri. Kalau bapak duduk di rumah baca Yasin dengan istri, malaikat datang ke sana. Allah memberikan keampunan dosa secara gratis untuk suami istri yang duduk di rumah kediamannya yang membaca kalamullah, terutama surah Yasin. Jadi di sini Allah memperingatkan apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Dulu kan sudah dikasih tahu, wahai anak Adam. Ini yang diseru anak Adam nih. Kita semua anak Adam ya. Allah ta'budu syaitan. Jangan patuhi syaitan. Jangan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini musuh yang jelas. Tapi tidak nampak dia. Ini yang susahnya. Musuh itu jelas, mubin, terang, tapi tidak nampak. Nah, ini masalahnya. Itu maka kita suka berusaha menyingkapnya di sini. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu kan musuh yang jelas. Tapi kebanyakan manusia zaman sekarang tidak tahu dia musuh. Tidak tahu gejala-gejala perangkap perdaya was-was musuh. Subhanallah. Kalau kita buka Quran ya, surah terakhir dalam Quran yang kita baca tadi sesudah salat, surah An-Nas, 6 ayat pendek.
Kalau orang tuh faham surah An-Nas itu 6 ayat pendek itu, selamat hidupnya. Kalau orang tuh paham surah An-Nas, ayo kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita memahaminya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, ini penutup Al-Qur'an. Al-Qur'an ini, dan biasanya karya-karya manusia juga mukaddimahnya awalnya penting. Mukaddimahnya Al-Fatihah, penutupnya khatimahnya An-Nas. Nah, kalau orang tuh paham mukaddimah Al-Fatihah, paham penutup An-Nas, dah selamat. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, ini perintah ini. Qul, sebutlah, bacalah, berdoalah, mintalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas. Lindungilah aku ya Allah. A'udzu, lindungi aku. Sama dengan a'udzubillah, kita minta perlindungan. Tapi dalam a'udzu itu a'udzubillah, ini a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas, engkau Rabb yang menjaga manusia, yang mengurus manusia, jagalah aku ini. A'udzu, aku minta perlindunganmu ya Allah. Malikin nas, engkau juga raja. Ilahin nas, engkau juga Tuhan. 3 status Allah di sini. Pertama, Rabb. Yang kedua, Malik. Yang ketiga, Ilah. Apa yang kita minta? Min syarril waswasil khannas. Lindungilah aku dari kejahatan, bisikan jelek si khannas. Subhanallah. Manusia 24 jam berperang. Kalau yang tidak tahu berperang berarti kalah perang. Itu yang gagal nanti. Yang diingatkan di dalam Al-Quran kan sudah diingatkan dulu. Nah, subhanallah. 24 jam kita berperang. Setan tidak tidur. Bahkan waktu kita tidur datang membawa tali, mengikat badan orang tu supaya tidak bergerak, supaya tidak bangun tahajud, tidak bangun untuk berjalan ke masjid. La ilaha illallah. Min syarril waswasil khannas, lindungilah aku dari kejahatan, waswas, bisikan jelek si khannas. Khannas itu iblis yang keluar masuk, masuk dalam badan manusia, keluar masuk keluar. Yang diserangnya hati, karena nanti di bawah sekali dibilang fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia mempengaruhi orang dari dalam. Kata dalam buku ulama yang membahaskan tentang perkara ini, katanya ramai orang tuh yang 24 jam bersama iblis. Ramai orang tuh yang iblis beranak menetas bertelur di hatinya. Ini dibincangkan ulama. Subhanallah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan waswas. Sudah dibilang sebelum ini, waswas di sini tidak sama dengan waswas dalam bahasa kita sehari-hari. Waswas di sini apa? Jangan buka Quran, Pak. Buka Quran kalau ada yang meninggal saja. Seakan-akan Quran itu Yasin itu untuk orang meninggal. Padahal Yasin itu untuk orang hidup, mengurus kehidupan. Jangan ke masjid, Pak. Jangan sembahyang sunat, Pak. Jangan dengar tazkirah, Pak. Sembahyang saja sudahlah. Berapa banyak masjid yang tidak ada tazkirah? Jangan dengar, jangan sebarkan ilmu. Kamu tahu sudah. Yang menyembunyikan ilmu dilaknat Allah. Orang tahu tidak disampaikannya, dilaknat dalam Quran, dilaknat dalam hadis. Tidak tahu, kalau tahu menyampaikan, tidak tahu belajar. Kalau dia ada ilmu tidak menyampaikan, dilaknat. Kalau dia tidak tahu, dia tidak belajar, sama juga. Maka menyampaikan dan menerima ini wajib. Di sini dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu manusia dari dalam.
Subhanallah. Kalau bicara tentang ini, kata ulama ada 10 pintu kemasukan iblis ke dalam hati manusia. Kalau pintu itu tidak ditutup, tidak dikontrol, ini berleluasa masuk dalam. Ngomong, dia yang ngomong. Melihat, membaca, mendengar, beraktivitas, dia yang kontrol. La ilaha illallah. Ini semua dibahaskan ulama ya. Minal jinnati wan nas. Nah, sumber waswas itu ada dari jinnah. Jinnah itu iblis yang kita tahu itulah, yang tidak nampak itu. Tapi mesti nampak ya. Iblis yang tidak nampak itu mesti nampak. Tidak nampak di mata, mesti nampak di hati. Kalau dua-dua tidak nampak, habislah tuh. Musuh tidak nampak, tidak tahu, habislah. Minal jinnah, jinnah itu jin, maksudnya iblis yang kita tahu itu. An-nas ini manusia, mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin suami istri, mungkin ayah dan ibu, mungkin satu rumah. La ilaha illallah, satu rumah. Ini maksudnya minal jinnati wan nas, bahwa yang menimbulkan was-was, bisikan jelek itu ada jin yang jinnah ini maksudnya iblis ya, jin, karena dia asalnya pada jin. Ada dalam surah Kahfi, iblis itu asalnya pada jin katanya. An-nas, ini maka dikatakan surah An-nas. Kenapa? Subhanallah. Mungkin mayoritas manusia, bodinya manusia, dalamnya iblis. Bodinya manusia, engine-nya, mesinnya di dalamnya, menggeraknya iblis. Ini maka kita dikasih hadiah oleh Allah surah An-Nas penutup surah Al-Quran, agar kita memperhatikannya, agar kita awas, terpelihara daripada jinnah, terpelihara daripada An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sudah pertemuan yang ke-8 ini membicarakan ayat 60 surah Yasin. Alam an ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk mendatangi rumah Allah dan untuk melaksanakan aktivitas keilmuan, termasuk salat berjamaah dan tazkirah di masjid, dagang, muttaqin, pasar simpang ampe. Mudah-mudahan jamaah semua dirahmati Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana yahyukum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil hadirina minal ghaibin wa qarribil mutakhallifina ila baitika ya mujibas sa'ilin wa thabbit al hadirin al mustaqimina li mahabbati baitika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.